Halo Sobat Ekonomi, jumpa lagi bersama Kak Kevin dalam video pembelajaran terkait dengan pembahasan materi untuk persiapan Olimpiade Ekonomi. Nah, dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas terkait dengan konsep dasar dari ilmu ekonomi, di mana konsep dasar ilmu ekonomi ini merupakan sebuah pondasi utama sebagai langkah awal untuk kita bisa memahami lebih lanjut materi-materi ekonomi, baik itu mikroekonomi, makroekonomi, maupun ekonomi terapan lainnya. Nah, selanjutnya kita akan lihat apa sih yang dimaksud dengan ilmu ekonomi itu. Jadi, definisi dari ekonomi itu berasal dari bahasa Yunani, ya, yaitu berasal dari kata oikos dan nomos, di mana oikos ini berarti adalah rumah tangga, sedangkan nomos itu adalah tata, kaidah, atau aturan. Sehingga kalau kita gabungkan menjadi oikos nomos. Nah, oikosnomos ini artinya adalah suatu ilmu yang mempelajari cara manusia untuk memenuhi kebutuhan dengan sumber daya yang tersedia, terkait dengan bagaimana cara masyarakat ataupun dalam hal ini suatu komunitas manusia dengan menggunakan aturan untuk mengelola rumah tangga yang mereka miliki. Nah, selanjutnya kita akan lihat bagaimana sih sejarah dari ilmu ekonomi itu sendiri. Nah, perkembangan sejarah ilmu ekonomi secara resmi dimulai pada tahun 1776 yang dipelopori oleh Adam Smith. Jadi Adam Smith menerbitkan sebuah karya atau sebuah buku yang berjudul An Inquiry into the Nature and the Causes of the Wealth of Nations, di mana buku ini menjadi landasan dari ilmu ekonomi klasik. Ya. Makanya kita juga mengenal Adam Smith itu sebagai seorang bapak ilmu ekonomi yang pertama. Ya. Jadi meskipun di zaman sebelum Adam Smith itu telah ada sejumlah pembahasan mengenai ilmu ekonomi itu sendiri. Namun karena pembahasan ilmu ekonomi pada zaman sebelum Adam Smith itu masih belum sistematis, kemudian belum ada pendekatan secara ilmiah, maka dianggap ilmu ekonomi pada saat itu masih belum berkembang sepenuhnya. Karena terutama ilmu ekonomi sebelum Adam Smith itu masih sangat terpengaruh oleh paham-paham teologi. Ya, jadi paham teologi itu mengaitkan dengan hubungan antara ilmu ekonomi dengan keagamaan. Sebagai contoh, misalkan seseorang yang membuka sebuah usaha, kemudian usahanya itu laris atau mempunyai hasil yang signifikan yang bagus, maka sebagian orang akan berpendapat bahwa orang tersebut sukses dikarenakan dia berbuat baik, sehingga dia mendapatkan suatu karma baik dengan usahanya yang semakin sukses. Sebaliknya, kalau misalkan ada seseorang yang membuka usaha, kemudian usahanya ternyata bangkrut atau mengalami kesepian, maka dianggap bahwa orang tersebut banyak berbuat kejahatan ataupun mungkin dosa lainnya, sehingga mendapatkan karma yang buruk. Nah, oleh karenanya, karena belum ada pendekatan yang secara ilmiah, maka ilmu ekonomi sebelum zaman Adam Smith itu tidak diakui. Baru kemudian pada tahun 1776 oleh Adam Smith inilah ilmu ekonomi kemudian berkembang menjadi suatu ilmu ekonomi yang lebih modern disertai dengan sejumlah pembahasan secara ilmiah. Nah, salah satu teori yang terkenal dari Adam Smith ini adalah terkait dengan konsep invisible hand. Jadi konsep invisible hands atau konsep tangan gap ini menunjukkan bahwa adanya kekuatan antara permintaan dan penawaran sebagai invisible hands tersebut. Jadi dalam suatu mekanisme pasar, suatu harga itu telah akan ditentukan melalui kekuatan antara demand
permintaan maupun kekuatan supply, yaitu penawaran. Sehingga dengan adanya invisible hedge ini, menunjukkan bahwa pasar bebas melalui mekanisme harga dapat mengalokasikan sumber daya secara efisien tanpa campur tangan dari pemerintah. Kemudian, selanjutnya di tahun 1890, ada seorang ahli ekonomi yang bernama Alfred Marshall. Dia merupakan seorang ekonom yang terkenal terutama di era neoklasik. Nah, salah satu publikasinya adalah sebuah buku yang berjudul Principles of Economics di tahun 1890, di mana Marshall dalam hal ini mengembangkan konsep antara elastisitas permintaan dan penawaran serta analisis marginalisme yang akan menjadi dasar dalam teori dari mikroekonomi. Nah, peran Marshall ini sangat signifikan terutama dalam hal untuk memperhalus dan mengembangkan lebih lanjut ide-ide dari zaman atau era ekonomi klasik. Kemudian selanjutnya di tahun 1930-an, terjadi sebuah krisis ekonomi global yang sangat terkenal pada saat itu, yang juga dikenal dengan istilah Great Depression, di mana Great Depression ini sangat mengguncang perekonomian dunia. Pada saat itu, terutama di Amerika, pasar saham itu mengalami kehancuran atau mengalami anjlok. Sehingga peristiwa ini mengakibatkan banyak masyarakat atau pekerja yang kemudian di PHK. Seperti yang terlihat di gambar ini, di mana ini adalah kumpulan dari para pekerja yang di PHK akibat dari terjadinya Great Depression atau krisis ekonomi global ini. Nah, akhirnya peristiwa ini kemudian menguji keandalan dari teori ekonomi klasik maupun neoklasik yang ada pada saat itu. Ya. Namun, ternyata tetap saja banyak negara yang mengalami penurunan produksi yang massal disertai dengan angka pengangguran yang tinggi dan mengakibatkan jumlah angka kemiskinan yang semakin meluas. Nah, akibat dari Great Depression ini, kemudian di tahun 1936, seorang ahli ekonomi yang bernama John Maynard Keynes menerbitkan sebuah buku yang berjudul The General Theory of Employment, Interest and Money, di mana Keynes dalam hal ini mengkritik ekonomi klasik yang tidak mampu untuk menjelaskan dan menangani krisis ekonomi pada Great Depression tersebut. Akhirnya, Keynes kemudian mencetuskan sebuah teori ekonomi baru yang lebih modern yang menekankan pada pentingnya peran aktif dari pemerintah untuk mengelola permintaan agregat supaya terjadi kestabilan ekonomi serta untuk mengurangi pengangguran. Tentunya hal ini berbanding terbalik dengan teori yang dicetuskan di zaman ekonomi klasik, terutama pada era Adam Smith, di mana kalau menurut Adam Smith itu sendiri, mekanisme pasar tinggal digantungkan pada invisible hands. Artinya, dengan adanya invisible hands, pastinya akan terbentuk suatu keseimbangan pasar tanpa perlu adanya campur tangan pemerintah. Namun ternyata secara peristiwa yang terjadi di tahun 1930-an melalui Great Depression ini terbukti bahwa teori yang dicetuskan oleh Adam Smith tidak dapat berlaku pada saat itu, tidak dapat menyelesaikan masalah krisis ekonomi yang terjadi. Sehingga John Maynard Keynes kemudian melakukan sebuah terobosan teori baru yang menekankan pada pentingnya peran pemerintah untuk menjaga kestabilan perekonomian sehingga tidak hanya mengandalkan hanya dari sisi kekuatan permintaan dan penawaran pasar bebas. Oleh karena itu, kemudian John Maynard Keynes juga dikenal sebagai bapak ilmu ekonomi kedua setelah Adam Smith. Jadi biasanya kalau dibahas dalam suatu teori-teori ekonomi, bapak ilmu ekonomi yang pertama itu kita kenal dengan nama Adam Smith, sedangkan bapak ilmu ekonomi yang kedua itu dikenal dengan nama John Maynard Keynes. Karena kontribusinya yang memang sangat penting pada saat itu dalam membantu teori-teori ilmu ekonomi yang tidak relevan dalam menghadapi
krisis ekonomi yang terjadi. Nah, selanjutnya, apa sih ilmu ekonomi itu menurut dari definisi para ahli? Nah, di sini yang pertama, kita ada mendapatkan teori ilmu ekonomi berdasarkan Adam Smith, di mana Adam Smith ini berpendapat bahwa ilmu ekonomi ini adalah penyelidikan tentang keadaan dan sebab adanya kekayaan negara. Jadi Adam Smith menekankan pentingnya untuk mempelajari tingkah laku manusia dalam usahanya untuk mengalokasikan berbagai sumber daya yang terbatas untuk mencapai tujuan tertentu. Karena sebagaimana yang kita ketahui, bahwa sumber daya yang tersedia di suatu negara atau suatu lokasi itu tentu saja terbatas. Sedangkan jumlah kebutuhan terhadap sumber daya tersebut terus mengalami peningkatan, ya, seiring dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita bagaimana cara supaya kita bisa mengalokasikan sumber daya yang terbatas ini, supaya tetap bisa untuk memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan. Kemudian definisi kedua berasal dari John Stuart Mill, yang mendefinisikan ilmu ekonomi sebagai suatu cabang ilmu praktis atau sains praktikal yang mempelajari tentang seluk-beluk penagihan dan pengeluaran, juga tentang kegiatan produksi dan distribusi kekayaan. Jadi terkait dengan bagaimana kegiatan perekonomian mulai dari produksi yang kemudian didistribusikan hingga konsumen. Termasuk dalam hal ini adalah penagihan dan pengeluaran kekayaan yang dimiliki oleh masyarakat yang kemudian akan didistribusikan untuk melihat apakah terjadi distribusi yang merata atau timpang dalam suatu perekonomian suatu negara. Kemudian selanjutnya ada ilmu ekonomi menurut Richard Gillespie, di mana dia mendefinisikan ilmu ekonomi ini sebagai suatu ilmu yang mempelajari pemanfaatan sumber daya yang langka untuk memenuhi keinginan manusia yang tidak terbatas. Jadi konsepnya kurang lebih mirip dengan yang konsep dari Adam Smith, yaitu bagaimana cara kita mengalokasikan atau memanfaatkan sumber daya yang terbatas atau dalam hal ini kita sebut sebagai langka, supaya tetap bisa memenuhi kebutuhan atau keinginan manusia yang tidak terbatas. Kemudian berikutnya ada definisi menurut Alfred Marshall yang mendefinisikan ilmu ekonomi sebagai suatu ilmu yang mempelajari usaha-usaha individu dalam ikatan pekerjaan dalam kehidupannya sehari-hari dan membahas kehidupan manusia yang berhubungan dengan bagaimana ia memperoleh pendapatan dan bagaimana pula ia menggunakan pendapatan tersebut. Selanjutnya ada definisi dari N. Gregory Menzies, di mana beliau mengatakan bahwa ilmu ekonomi ini adalah suatu studi tentang cara masyarakat dalam mengelola sumber daya langka. Sedangkan kalau menurut Paul Samuelson, ilmu ekonomi ini adalah suatu studi tentang bagaimana orang dan masyarakat memilih dengan atau tanpa menggunakan uang untuk menggunakan sumber daya produktif yang langka dapat dapat memiliki penggunaan yang alternatif, ya, untuk memproduksi berbagai komoditas dari waktu ke waktu dan mendistribusikannya untuk konsumsi baik di masa sekarang ataupun di masa yang mendatang. Nah, selanjutnya adalah apa sih yang menjadi masalah utama dari ekonomi? Nah, permasalahan pokok atau permasalahan inti dalam setiap ilmu ekonomi adalah adanya kelangkaan, atau biasa yang kita kenal dengan istilah scarcity. Jadi kelangkaan ini bisa terjadi dikarenakan jumlah kebutuhan manusia jauh lebih banyak dibandingkan dengan alat pemuas kebutuhan yang tersedia. Nah, alat pemuas kebutuhan ini adalah kebutuhan sumber-sumber daya yang ada di sekeliling kita, baik itu untuk kebutuhan sehari-hari ataupun kebutuhan secara tidak langsung, seperti kebutuhan pangan, sandang, hingga kebutuhan rumah. Nah, jadi masalah ekonomi ini dikarenakan kebutuhan manusia yang tidak terbatas, sedangkan sumber daya sebagai alat pemuas kebutuhan jumlahnya terbatas, maka muncullah kondisi kelangkaan. Nah, kondisi kelangkaan ini merupakan suatu kondisi di mana kebutuhan manusia
sangat sulit untuk dipenuhi karena kebutuhan manusia tidak terbatas, sedangkan jumlah dari alat pemuas kebutuhan ini terbatas. Nah, terdapat beberapa faktor yang berpotensi menyebabkan terjadinya kelangkaan. Yang pertama adalah perbedaan letak geografis, di mana sumber daya alam yang ada di bumi ini tentunya tersebar secara tidak merata. Misalkan kita lihat di Indonesia sendiri, geografis itu sangat beragam. Yang mulai dari masyarakat yang tinggal di daerah laut atau pantai, kemudian masyarakat yang tinggal di daerah pegunungan. Nah, perbedaan antara struktur geografis antara suatu daerah dengan daerah lainnya menyebabkan sumber daya alam yang tersedia di daerah tersebut juga berbeda-beda. Misalkan, masyarakat yang tinggal di dekat laut, tentunya sumber daya yang paling mudah untuk didapatkan adalah sumber daya hewan laut seperti ikan, udang, ya. Sedangkan bagi masyarakat yang tinggal di daerah pegunungan, sumber daya yang lebih banyak tersedia itu berupa hasil seperti perkebunan. Misalkan mungkin pohon apel, pohon buah-buahan, ataupun mungkin sayur-sayuran. Nah, kalau kita bandingkan secara lebih jauh lagi, kita bisa membandingkan antara geografis suatu negara dengan negara lainnya. Sebagai contoh, misalkan di negara Eropa, untuk buah-buahan seperti buah lokal yang ada di Indonesia, contohnya pisang, itu sangat sulit untuk ditanam. Oleh karena itu, biasanya untuk hasil buah-buahan tropis itu akan diimpor oleh negara Eropa, misalkan hasil produksi buah-buahan yang ada di Indonesia akan dikirimkan ke negara-negara Eropa. Karena perbedaan letak geografis menyebabkan terjadinya perbedaan iklim. Ya, jadi untuk beberapa sumber daya alam itu ada yang cocok untuk di iklim tropis, ada juga yang cocok di daerah yang dingin. Kemudian faktor yang kedua adalah pertumbuhan penduduk. Nah, menurut seorang ilmu ilmuwan ekonomi yang bernama Thomas Robert Malthus, pertumbuhan penduduk yang lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan produksi barang dan jasa akan menyebabkan kelangkaan. Jadi kalau menurut Malthus ini, pertumbuhan penduduk itu bertambah menurut deret ukur. Ya, deret ukur itu misalkan dari 1 ke angka 2, kemudian ke angka 4, 8, 16, dan seterusnya. Sedangkan kalau pertumbuhan produksi barang dan jasa itu berdasarkan deret hitung. Kalau deret hitung itu bertambah secara konsisten, mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Jadi pertambahannya itu hanya bertambah plus 1. Sedangkan kalau di deret ukur, pertambahannya itu bisa sifatnya eksponensial, yaitu semakin meningkat seiring dengan interval waktu yang diberikan. Makanya, dikarenakan pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi, tentunya akan menyebabkan kebutuhan terhadap sumber daya juga akan semakin meningkat, yang mengakibatkan karena pertumbuhan produksinya cenderung lebih lambat, akhirnya terjadilah kelangkaan. Kemudian selanjutnya adalah faktor dari segi kemampuan produksi, di mana faktor-faktor produksi yang dimiliki tidak memiliki kemampuan yang sama. Sebagai contoh, antara mesin produksi industri yang ada di negara Indonesia dengan yang ada di negara Jepang tentunya memiliki perbedaan kualitas dan kapasitas. Kalau misalnya kita lihat di negara Jepang, biasanya mereka dapat memproduksi suatu produk dengan cepat dalam jumlah yang banyak. Beda halnya dengan di Indonesia, kualitas produk yang dihasilkan biasanya cenderung masih lebih rendah, disertai dengan jumlah atau kapasitas produksi yang relatif tertinggal kalau kita bandingkan dengan kemajuan teknologi yang ada di negara lain. Oleh karenanya, meskipun sama-sama memproduksi barang yang sama, namun dikarenakan kemampuan produksi yang berbeda inilah menyebabkan antara suatu negara dengan negara lainnya biasanya mempunyai kapasitas produksi yang berbeda. Nah, bagi negara dengan kapasitas produksi yang rendah, tentu akan berpotensi menyebabkan timbul yang namanya kelangkaan. Apalagi kalau jumlah penduduknya relatif lebih tinggi.
Kemudian faktor berikutnya adalah dari segi perkembangan teknologi, di mana di negara yang berkembang, perkembangan teknologi itu cenderung lebih lambat, sehingga kebutuhan penduduk di negara berkembang tidak dapat dipenuhi secara penuh. Kemudian faktor berikutnya adalah dari bencana alam yang berpotensi mengganggu atau mengakibatkan kerusakan pada sumber daya yang tersedia. Nah, selanjutnya apa sih yang menjadi unsur dari kelangkaan atau scarcity ini sendiri? Yang pertama adalah dari segi kuantitas. Ya. Nah, hal ini tentunya sudah jelas. Kalau misalkan kuantitas dari alat pemuas kebutuhan yang tersedia itu relatif lebih sedikit dibandingkan dengan kebutuhan manusia, maka timbul yang namanya kelangkaan. Sebagai contoh, misalkan di zaman dulu, ketika ilmu ekonomi, ketika pendidikan itu masih cenderung tahap tradisional, ya, belum dalam tahapan modern seperti saat ini, sangat sulit untuk menemukan seseorang yang mempunyai gelar sarjana. Ya. Karena pada saat zaman di dahulu, gelar sarjana itu sangat sulit untuk didapatkan, terutama dikarenakan biaya pendidikan yang tinggi, kemudian kurangnya kesadaran akan pentingnya pendidikan, yang mengakibatkan secara kuantitas jumlah sarjana yang ada di Indonesia sangat sedikit. Jadi misalkan dari 100 orang penduduk di Indonesia, hanya ada satu sarjana dengan gelar tertentu. Makanya kita katakan kuantitasnya secara relatif itu lebih sedikit. Kemudian seiring dengan perkembangan zaman dan meningkatnya kesadaran akan pentingnya pendidikan, maka akhirnya gelar sarjana di Indonesia semakin bertambah nih. Ya, bahkan di zaman sekarang seringkali kita melihat bahwa rata-rata pendidikan di Indonesia itu untuk mahasiswa pasti udah mencapai S1. Namun sekarang menjadi pertanyaannya adalah apakah semua mahasiswa tersebut yang telah menyandang gelar S1 mempunyai kualitas yang mumpuni? Nah, tentunya hal ini akan diseleksi lagi. Misalkan dari segi IPK, dari segi pengalaman. Nah, akan didapatkan bahwa ternyata meskipun sama-sama menyandang misalkan gelar sarjana ekonomi, namun antara mahasiswa A dengan mahasiswa B tentunya mempunyai kualitas yang berbeda. Misalkan mahasiswa A sebelumnya mempunyai IPK yang tinggi, kemudian pengalaman organisasi aktif, disertai dengan aktif dalam kegiatan perlombaan, dibandingkan dengan mahasiswa B yang IPK-nya masih di bawah 3, kemudian tidak aktif dalam kegiatan organisasi ataupun kegiatan perlombaan, maka dapat kita lihat perbedaan kualitas yang mencolok. Meskipun sama-sama menyandang gelar sarjana, sama-sama berasal dari universitas yang sama, namun kualitasnya berbeda. Sehingga hal inilah kemudian timbul kelangkaan, terutama bagi perusahaan yang membutuhkan mahasiswa dengan kualitas sarjana yang berkualitas. Nah, kemudian unsur kelangkaan berikutnya adalah dari segi waktu. Ya. Untuk mendapatkan gelar sarjana, tentunya seseorang harus menempuh pendidikan yang relatif memakan waktu yang lama. Mulai dari pendidikan dasar di sekolah dasar, kemudian naik ke jenjang SMP, ke jenjang SMA, baru bisa lanjut ke tingkat perkuliahan. Ya, dari tingkat SD aja udah memakan waktu 6 tahun. Kemudian di SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, ya, hingga perkuliahan memakan kurang lebih 4 tahun. Ya, sehingga kalau kita total secara keseluruhan kurang lebih membutuhkan waktu 16 tahun untuk bisa mendapatkan gelar sarjana S1 ini. Nah, tentunya hal ini membutuhkan waktu yang lama, yang kemudian timbullah kelangkaan, di mana kebutuhan manusia tentunya dalam waktu yang relatif singkat. Misalnya seorang perusahaan yang ingin mencari seorang sarjana atau membuka lowongan kerja, tentunya dia mengharapkan dalam tempo yang secepat mungkin dia bisa mendapatkan pekerja yang diinginkan sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Namun, dikarenakan adanya waktu yang lama untuk bisa menghasilkan seorang sarjana berkualitas, maka timbullah kelangkaan dalam hal ini. Kemudian, unsur berikutnya dari kelangkaan adalah tempat. Ya.
Kalau misalkan kita lihat, kebanyakan universitas yang ada di Indonesia, terutama universitas top, itu terpusat berada di daerah Jawa. Ya. Akibatnya, kalau misalkan kita membutuhkan sarjana-sarjana berkualitas, kebanyakan posisinya berada di Pulau Jawa. Sedangkan di provinsi lain, meskipun sama-sama mempunyai sarjana mahasiswa dengan gelar S1, ya, yang menyandang gelar sarjana, namun tentunya kualitasnya agak berbeda. Terutama hal ini salah satunya disebabkan perbedaan kurikulum standar dari tempat kuliah atau universitas yang menaungi. Akibatnya timbullah kelangkaan, terutama bagi masyarakat yang berada di luar Pulau Jawa. Mereka membutuhkan mahasiswa berpengalaman yang berkualitas dengan gelar sarjana, tentunya mengalami kelangkaan akibat dari terkonsentrasinya mahasiswa berkualitas yang terpusat di Pulau Jawa. Nah, selanjutnya kalau kita membahas terkait dengan kelangkaan, maka kita juga mengenal ada yang namanya skala prioritas. Dikarenakan adanya suatu kondisi kelangkaan terhadap barang ataupun jasa, maka kita sebagai masyarakat, sebagai manusia, kita dituntut untuk bisa membuat sebuah skala prioritas. Jadi skala prioritas ini adalah suatu daftar susunan dari kebutuhan manusia, dimulai dari kebutuhan yang paling penting hingga kebutuhan yang dianggap kurang penting. Nah, kita bisa membuat skala prioritas menjadi 4 kuadran yang didasarkan pada tingkat kepentingan hingga tingkat urgensi. Nah, misalkan di kuadran pertama, yaitu sifatnya penting dan sifatnya sangat mendesak. Contoh, misalkan seseorang yang mempunyai tugas untuk menyelesaikan suatu bahan presentasi yang akan dipresentasikan pada sore ini. Maka tentunya kita bisa melihat bahwa dari sifat kepentingan mempunyai tingkat kepentingan yang tinggi dan sifatnya mendesak karena harus segera diselesaikan. Atau misalkan contoh lain untuk misalkan diminta untuk mengatasi kerusakan server yang menyebabkan sistem perusahaan mengalami down. Maka kalau misalnya sistem perusahaan down tentunya akan menghambat sistem operasional secara keseluruhan sehingga sangat penting untuk segera diperbaiki dan juga sifat dari segi urgensinya itu sangat mendesak. Kemudian lanjut di kuadran kedua, yaitu sifat yang penting namun kurang mendesak. Contoh, misalkan kita diminta untuk menyelesaikan atau menyiapkan sebuah rencana strategi bagi perusahaan di kuartal berikutnya. Ya, misalkan untuk periode 3 bulan yang mendatang. Nah, secara tingkat kepentingan tentu rencana strategis ini merupakan suatu hal yang penting. Namun apakah hal ini mendesak? Nah, ternyata masih tersedia waktu kurang lebih 3 bulan. Sehingga dapat kita katakan meskipun dia penting sifatnya, namun masih belum terlalu mendesak. Sehingga bisa kita prioritaskan ke kuadran yang kedua. Kemudian di kuadran yang ketiga, yaitu sifat yang kurang penting, namun sifatnya mendesak. Sebagai contoh, misalkan kita diminta untuk membalas atau menjawab email yang memerlukan respon yang cepat. Namun sifat dari email tersebut mungkin kurang penting nih, karena mungkin hanya terkait dengan suatu pendapat. Nah, contoh lainnya misalkan kita diminta untuk mengatur suatu pertemuan, suatu meeting. Namun sifat meeting ini adalah tidak terlalu penting. Ya mungkin misalkan meeting dengan teman-teman. Ya untuk misalkan cuma sekadar nongki, ya sekedar have fun. Ya tentunya sifatnya kurang penting. Ya namun secara sifat mendesaknya, karena diminta misalkan untuk menyelesaikan atau mengatur meeting dalam 1 atau 2 hari ke depan, maka dia menjadi sifatnya mendesak, walaupun sifatnya kurang penting. Ya. Kemudian yang keempat, yaitu adalah sifat yang kurang penting dan juga kurang mendesak. Sebagai contoh, misalkan kita memeriksa media sosial kita, atau mungkin membaca berita gosip yang tidak ada kaitannya dengan pekerjaan. Apakah sifatnya penting? Tentu tidak. Apakah mendesak?
Tentu jawabannya juga tidak. Ya. Makanya dia masuk dalam kategori skala prioritas yang paling bawah. Artinya, kita dalam membuat skala prioritas ini harus benar-benar diorganisir mana yang sifatnya penting, mana sifatnya mendesak, supaya kita bisa menyusun mana yang sebaiknya dipenuhi terlebih dahulu. Tentunya kita memenuhi kebutuhan secara berurutan, mulai dari prioritas pertama, kedua, ketiga, baru yang terakhir keempat. Mungkin kurang lebih ini aja untuk pembahasan di video kali ini. Ya. Jadi kita tadi telah review terkait dengan apa sih konsep dasar dari ilmu ekonomi itu sendiri, kemudian definisi dari ilmu ekonomi menurut para ahli, kemudian kita juga telah membahas terkait dengan masalah utama dalam perekonomian yaitu terkait dengan scarcity atau kelangkaan dan bagaimana cara kita dalam mengatasi kelangkaan yang kita hadapi, yaitu salah satu caranya adalah melalui yang namanya skala prioritas. Jadi mungkin kurang lebih ini aja untuk materi kita di video kali ini. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya untuk membahas materi ekonomi yang lebih lanjut sebagai bahan persiapan untuk menghadapi Olimpiade maupun lomba-lomba ekonomi. Oke, sekian untuk video ini. Terima kasih bagi teman-teman yang telah menonton. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Sampai jumpa semuanya.